Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Trilumias Pacole dengan NIM S1S1 24023. Untuk video kedua kali ini, adapun judul makalah kedua saya yaitu penerapan aljabar linear dalam pengolahan data digital untuk penyesuaian kecerahan dan filtering. Makalah ini telah saya buat dalam beberapa minggu, sehingga sebelum masuk ke pembahasan inti, di bab ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat mengapa topik ini penting dan relevan untuk dipelajari di era digital sekarang. Oke. Hmm. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat pesat. Hampir semua hal di sekitar kita sudah bersentuhan dengan dunia digital. Mulai dari foto yang kita ambil pakai smartphone, video yang kita edit, sampai sistem pengenalan wajah di aplikasi-aplikasi modern. Semuanya melibatkan proses pengolahan citra digital. Nah, di balik semua itu, ternyata ada satu cabang matematika yang sangat berperan penting, yaitu aljabar linear. Aljabar linear membahas tentang vektor, matriks, transformasi linear, dan sistem persamaan linear. Hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana komputer memahami dan memproses gambar atau sinyal digital. Gambar digital sendiri pada dasarnya adalah kumpulan angka yang disusun dalam bentuk matriks. Setiap angka mewakili tingkat kecerahan atau warna pada titik tertentu di gambar. Dengan operasi-operasi aljabar linear seperti perkalian matriks dan transformasi linear, kita bisa melakukan berbagai teknik pengolahan gambar, mulai dari memutar, memperbesar, mengatur kecerahan, sampai menghilangkan noise. Selain itu, teknik filtering dan kompresi gambar juga sangat mengandalkan prinsip-prinsip aljabar linear. Misalnya untuk mengurangi noise pada foto, kita bisa menggunakan filter Gaussian yang prosesnya melibatkan operasi konvolasi matriks. Sementara untuk menghemat penyimpanan, ada teknik kompresi seperti SVD, yaitu Singular Value Decomposition, yang juga berbasis aljabar linear. Jadi bisa dibilang tanpa aljabar linear, dunia pengolahan citra digital tidak akan secanggih sekarang. Sehingga itulah yang membuat saya merasa topik ini sangat menarik untuk dibahas. Oke, selanjutnya di sini ada 5 permasalahan masalah yang diikuti dengan tujuannya. Ini kita langsung masuk ke bab kedua yaitu pembahasan. Nah, di bab ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana aljabar linear itu benar-benar bekerja dalam pengolahan citra digital. Sehingga saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami disertai dengan contoh-contoh yang sederhana. Di sini ada 2.1 representasi gambar dan sinyal sebagai matriks dan vektor. Hmm. Sebagai matriks dan vektor, pertama-tama mari kita pahami dulu bagaimana komputer melihat gambar. Gambar digital, baik itu foto atau gambar, hasil scan pada dasarnya adalah kumpulan angka yang disusun dalam bentuk matriks dua dimensi. Setiap elemen dalam matriks tersebut adalah nilai piksel yang menunjukkan tingkat kecerahan atau warna di titik tertentu. Untuk gambar berwarna biasanya ada 3 matriks, satu untuk warna merah, satu untuk hijau, dan satu untuk biru. Sementara sinyal digital seperti suara direpresentasikan sebagai vektor satu dimensi yang berisi nilai amplitudo pada setiap titik waktu. Dengan representasi seperti ini, komputer bisa melakukan berbagai operasi matematis pada gambar atau sinyal, misalnya menjumlahkan, mengalihkan, atau mentransformasikan data dengan sangat efisien. Lalu yang 2.2 ada transformasi linear dalam manipulasi gambar. Transformasi linear adalah operasi yang bisa mengubah posisi dan bentuk gambar secara sistematis. Contohnya seperti eh, jika kita ingin memutar gambar, memperbesar, atau menggeser posisi gambar, semuanya bisa dilakukan dengan operasi matriks. Misalnya, untuk memutar gambar, kita bisa menggunakan matriks rotasi. Setiap titik pada gambar dikalikan dengan matriks rotasi, sehingga posisi piksel berubah sesuai sudut yang diinginkan. Begitu juga dengan translasi atau pergeseran atau skala, memperbesar atau mengecilkan, semuanya menggunakan prinsip yang sama. Transformasi seperti ini sangat penting dalam dunia grafika, komputer, dan aplikasi edit video. Selanjutnya ada 2.3 manipulasi warna dan kecerahan. Salah satu hal yang paling sering kita lakukan saat mengedit foto adalah mengatur kecerahan dan warna. Dengan aljabar linear, ini bisa dilakukan dengan sangat mudah tentunya. Hmm.
Yang pertama itu ada penyesuaian kecerahan. Caranya setiap nilai piksel pada gambar dikalikan dengan angka tertentu. Kalau ingin gambar lebih terang, kalikan dengan angka di atas 1, misal 1,5. Kalau ingin lebih gelap, kalikan dengan angka yang di bawah 1, misalnya 0,8. Operasi ini sangat sederhana, tapi hasilnya langsung terlihat pada gambar. Lalu ada transformasi warna. Kadang kita ingin mengubah gambar dari format RGB ke format lain seperti grayscale atau HSP. Proses ini juga menggunakan matriks transformasi warna. Lalu ada filtering warna. Untuk menghilangkan noise atau menonjolkan warna tertentu, kita bisa menerapkan filter seperti filter rata-rata atau Gaussian. Proses filtering ini juga berbasis operasi matriks. Terakhir ada koreksi warna. Jika hasil foto kurang bagus karena pencahayaan, kita bisa memperbaikinya dengan operasi linear pada matriks warna. Lalu selanjutnya ada 2.4 yaitu filtering dan konvolusi dalam pemrosesan citra. Filtering adalah teknik untuk memperbaiki kualitas gambar, misalnya menghaluskan, mempertajam, atau mengurangi noise. Filtering ini dilakukan dengan cara menggeser sebuah matriks kecil atau disebut kernel ke seluruh gambar lalu melakukan operasi konvolusi. Konvolusi sendiri adalah proses mengalihkan dan menjumlahkan nilai-nilai pada kernel dengan nilai-nilai pada bagian gambar yang sedang diproses. Contohnya, filter Gaussian akan membuat gambar lebih halus dan noise berkurang, sementara filter sharpening akan membuat gambar lebih tajam. Semua proses ini sangat bergantung pada operasi aljabar linear. Selanjutnya ada 2.5 kompresi dan rekonstruksi citra. Gambar digital biasanya berukuran besar, apalagi yang resolusinya tinggi. Untuk menghemat ruang penyimpanan, kita perlu melakukan kompresi. Salah satu teknik kompresi yang populer adalah SVD atau Singular Value Decomposition. Teknik ini memecah matriks gambar menjadi beberapa komponen, lalu hanya menyimpan komponen yang paling penting saja. Dengan begitu, ukuran file jadi lebih kecil tanpa mengorbankan kualitas gambar secara signifikan. Sedangkan untuk rekonstruksi citra biasanya dilakukan jika ada bagian gambar yang rusak atau hilang. Dengan prinsip aljabar linear, kita bisa memperkirakan nilai piksel yang hilang berdasarkan tetanggaannya sehingga gambar bisa diperbaiki. Contohnya seperti ini ya. Lalu 2.6 analisis data multidimensi dan Participle Component Analysis atau PCA. PCA. PCA atau Principal Component Analysis adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Dalam pengolahan citra, PCA sering digunakan atau dipakai untuk ekstraksi fitur, misalnya dalam pengolahan wajah. Dengan PCA, kita bisa mengubah data gambar yang kompleks menjadi data yang lebih sederhana, tapi tetap mewakili ciri-ciri utama gambar tersebut. 2.7 ada pemrosesan sinyal digital. Selain gambar, sinyal digital seperti suara juga bisa diolah dengan aljabar linear. Contohnya, untuk menghilangkan noise pada rekaman suara. Kita bisa menggunakan filter digital yang prosesnya juga berbasis operasi matriks. Sehingga selain itu, transformasi Fourier yang sering dipakai untuk analisis frekuensi sinyal juga menggunakan prinsip aljabar linear. 2.8 ada aplikasi dalam pembelajaran mesin dan fisik komputer. Di era kecerdasan buatan, aljabar linear semakin penting sehingga data citra dan sinyal yang digunakan dalam machine learning dan deep learning semuanya diolah dalam bentuk matriks atau tensor. Operasi-operasi seperti ekstraksi fitur, klasifikasi, dan augmentasi data semuanya menggunakan prinsip aljabar linear. Misalnya, dalam pengenalan wajah, data gambar diolah dengan PCA sebelum masuk ke proses klasifikasi. Untuk 2.9, di sini saya memberikan studi kasus, yaitu penyesuaian kecerahan dan filtering pada gambar digital. Sebagai contoh nyata, kita bisa lihat bagaimana penyelesaian kecerahan dan filtering dilakukan pada gambar digital. Penyelesaian kecerahan, misalnya kita punya gambar dengan matriks piksel A, jika ingin membuatnya lebih terang, kita tinggal kalikan semua elemen matriks dengan angka K, misalnya 1,5. Hasilnya gambar jadi lebih terang secara keseluruhan. Filtering Gaussian, untuk mengurangi noise, kita bisa menggunakan filter Gaussian. Caranya, karena Gaussian digeser ke seluruh gambar, eh, lalu dilakukan operasi konvolusi. Hasilnya, gambar jadi lebih mulus dan noise berkurang tanpa menghilangkan detail penting.
Eh, Proses-proses ini sangat sering digunakan di aplikasi edit foto, kamera smartphone, dan bahkan di dunia medis dan keamanan. Oke, jadi dari pembahasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa aljabar linear memang sangat penting dalam pengolahan gambar dan sinyal digital. Dengan konsep dasar seperti matriks dan vektor, kita bisa melakukan berbagai operasi yang sangat berguna, mulai dari transformasi gambar, hmm, penyesuaian kecerahan, filtering, sampai kompresi dan rekonstruksi citra. Teknik seperti SVD dan VCA juga sangat membuktikan bahwa aljabar linear sangat membantu dan mengoptimalkan penyimpanan dan ekstraksi fitur dari data digital. Di kasus juga yang saya berikan penyesuaian kecerahan dan filtering yang tadi dibahas juga menunjukkan bagaimana teori matematika bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan kualitas gambar digital. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah-salah kata dan salah informasi, mohon maaf. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.